selamat pagi anak-anak hebat Kanita. Bertemu lagi dengan Bu Novi di materi IPS. Nah, di semester kedua ini kita akan mengawali kegiatan pembelajaran kita. Kita akan belajar kembali, mengingat kembali materi IPS tentang makna proklamasi. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu memulai merdeka ketika atau ditandai dengan adanya peristiwa proklamasi kemerdekaan, di mana proklamasi kemerdekaan itu dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, untuk mengingat kembali proses menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, kita simak terlebih dahulu video berikut. Ingat, simak dengan baik ya anak-anak. Selamat menyaksikan. Sebelum proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dikumandangkan, ada serangkaian penting peristiwa yang menyangkut perjalanan bangsa ini dan merubah sejarah bangsa Indonesia. Pada 14 Agustus 1945, pasukan Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Berita ini diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung pada 15 Agustus 1945 melalui berita siaran radio BBC London. Pada 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta baru kembali ke tanah air memenuhi panggilan Panglima Jepang untuk Asia Tenggara, yaitu Marsekal Terauchi di Saigon, Vietnam. Dari sinilah terjadi pro dan kontra tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ingin cepat-cepat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia, karena hal ini merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri, tanpa bergantung pada negara atau bangsa yang lain. Sedangkan golongan tua menginginkan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilakukan secara terorganisir. Misalnya, dengan pernyataan dari bangsa-bangsa lain, dengan melampirkan tanda tangan, dan lain sebagainya. Perbedaan pendapat ini membuat para golongan muda melakukan penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yang dikomandoi oleh Sukarni, Wikana, dan Hairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 untuk membawa Soekarno-Hatta yang termasuk golongan tua pada saat itu menuju ke Rengas Dengklok, tempat yang jauh dari jalan raya utama Jakarta Cirebon pada tanggal 16 Agustus 1945. Hal ini dilakukan agar mereka jauh dari pengaruh pemerintah pendudukan Jepang. Saat itu, di Jakarta terjadi pula perundingan yang sangat sengit antara Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua dengan Wikana yang mewakili golongan muda. Dan akhirnya tercapai kesepakatan bahwa kemerdekaan Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Akhirnya, Soekarno dan Hatta dijemput di Rengas Dengklok untuk menuju rumah Laksamada Tadashi Maeda yang berada di daerah Menteng. Naskah proklamasi akhirnya dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Banyak pertimbangan sebelum tercapainya kata sepakat mengenai kepastian isi dan redaksional dari naskah teks proklamasi. Setelah disepakati, selanjutnya Sayuti Melik yang mengetik sesuai dengan naskah yang telah mengalami berbagai perubahan yang akhirnya disepakati tersebut. Penyusunan teks berlangsung hingga dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945,
Indonesia, Soekarno, Hatta. Baik, itu tadi detik-detik atau menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana Bu Novi ulang sekilas ada peristiwa yang namanya Rengas Dengklok. Nah, dengan adanya proklamasi itu tidak serta-merta hanya pembacaan kemudian Indonesia merdeka, tidak hanya seperti itu. Tetapi proklamasi itu membuat Indonesia menjadi negara merdeka. Nah, makna proklamasi sendiri itu dapat dilihat dari dua tanda. Yang pertama, makna proklamasi secara de facto, yang artinya bahwa dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia, itu Indonesia dinyatakan sebagai negara yang merdeka, atau dengan bahasa yang lain adalah kemerdekaan Indonesia itu adalah sesuatu yang nyata atau kenyataan, bukan hanya angan-angan atau impian bangsa Indonesia saja. Yang kedua, proklamasi itu juga dimaknai secara de jure. Ini bacanya de jure, yang artinya bahwa kemerdekaan Indonesia itu mendapat pengakuan dari luar negeri. Jadi kalau de facto itu mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu nyata, benar-benar ada. Sedangkan de jure itu kemerdekaan Indonesia itu diakui oleh negara lain atau oleh luar negeri. Sedangkan makna proklamasi sendiri bagi kita, bangsa Indonesia, itu ada beberapa. Yang pertama adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Seperti kita tahu bahwa Indonesia itu dijajah tidak hanya 1, 2, 3 tahun, tetapi sampai ratusan tahun. Dengan penjajahnya itu berbeda-beda. Ada yang Belanda, Jepang, Portugis, dan lain sebagainya. Nah, setelah sekian lama berjuang untuk merdeka, akhirnya bangsa Indonesia berhasil untuk merdeka dengan tanda bahwa telah memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, maka makna proklamasi bagi bangsa Indonesia yang pertama adalah proklamasi kemerdekaan merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Nah, dengan puncak perjuangan bangsa Indonesia ini dalam melawan penjajah, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia itu menjadi ada, atau dengan bahasa lain, proklamasi kemerdekaan itu menjadi awal terbentuknya negara ini, negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang artinya bangsa kita, bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang merdeka dan bangsa yang berdaulat. Berdaulat artinya berhak untuk mengatur negaranya sendiri, berhak untuk mengatur bangsanya sendiri. Tidak seperti ketika masih dalam masa penjajahan, di mana kita harus taat dan patuh pada penjajah yang ada di Indonesia. Selain itu, dengan negara kita itu terbentuk secara resmi, maka kedudukan kita itu menjadi sama dan sederajat dengan negara lain. Tidak seperti ketika kita masih dalam masa penjajahan, di mana kita dalam tanda kutip menjadi budak negara lain. Nah, setelah adanya proklamasi kemerdekaan, negara kita menjadi negara yang merdeka, negara yang mandiri, maka kedudukan kita itu sama, derajatnya juga sama dengan negara-negara lain, bahkan dengan negara-negara yang dulunya pernah menjajah Indonesia. Makna proklamasi yang ketiga yaitu sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Karena negara kita itu sudah terbentuk dan kita itu sudah resmi menjadi bangsa Indonesia, maka yang tadinya Indonesia itu menerapkan hukum kolonial itu hukum negara yang menjajah kita, maka berubah menjadi hukum nasional. Hukum nasional itu hukum yang memang dibuat dan digunakan oleh bangsa Indonesia. Makna yang keempat adalah proklamasi kemerdekaan menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Karena negara kita itu baru terbentuk dan kita itu baru saja
berhasil melawan penjajah, maka itu baru menjadi pintu gerbang, menjadi pintu untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Belum makmur, belum adil, tetapi dengan adanya proklamasi kita menjadi titik awal untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur karena kita sudah terbebas dari penjajahan. Nah, masih ingatkah kalian tujuan bangsa Indonesia? Tujuan bangsa Indonesia itu ada 4, di mana tujuan bangsa Indonesia itu tercantum atau ditulis tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 paragraf atau alinea keempat. Nah, ada 4 tujuan. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi dengan terbentuknya negara Indonesia secara mandiri, maka kita mempunyai 4 tujuan ini yang akan menjadi pedoman kita untuk melangkah menjadi bangsa Indonesia. Nah, tentu keempat tujuan itu tidak akan begitu saja teraih. Harus ada upaya-upaya yang kita lakukan. Bu Novi mengatakan kita, itu berarti bukan hanya saya saja, bukan hanya Bu Novi saja, bukan hanya presiden saja, bukan hanya polisi, pejabat, tetapi kita termasuk kalian, meskipun kalian masih anak-anak. Nah, upaya atau usaha apa saja yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan tujuan nasional tadi, untuk mewujudkan keempat tujuan bangsa kita? Yang pertama adalah rajin beribadah atau kita bersyukur kepada Tuhan atas semua yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Terlebih karena kita berada di masa ketika Indonesia sudah merdeka. Kalian tidak bisa membayangkan seandainya kalian itu lahir di masa ketika Indonesia itu masih dalam masa penjajahan. Maka tidak akan bisa hidup setenang seperti sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah belajar dengan giat, belajar dengan tekun, tanpa perlu disuruh, tanpa perlu dimarah-marahi, tanpa perlu diingatkan setiap saat. Jadi belajar untuk bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Upaya yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah menjaga kelestarian alam. Seperti kita tahu bahwa Indonesia itu mempunyai alam yang begitu indah dan mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa. Maka tugas kita, kewajiban kita adalah menjaga kelestarian alam tersebut agar tetap ada dengan baik adanya. Yang keempat adalah menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kelestarian alam tentu tidak lepas dengan kebersihan. Kalau kita itu tidak menjaga kebersihan lingkungan, kemudian lingkungan kita menjadi kotor, pasti akan berdampak tentu kepada kita juga. Yang kelima, mematuhi peraturan dimanapun dan kapanpun kita berada. Jadi mau di rumah, di sekolah, di masyarakat, di jalan, atau dimanapun, setiap tempat yang kita tempati itu pasti ada peraturan dan kita wajib untuk menaatinya. Yang terakhir adalah mempunyai kepribadian yang positif, mulai dari bekerja keras, mandiri, peduli, dan seterusnya. Itu tadi beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan keempat tujuan nasional kita yang sudah Bu Novi tayangkan di depan tadi. Nah, agar kemerdekaan Indonesia itu dapat bertahan, dapat terjaga dengan baik adanya, dibutuhkan beberapa sikap. Yang pertama adalah cinta tanah air. Cinta tanah air itu berarti sikap berbakti terhadap bangsa kita, terhadap negara kita. Contohnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat, mengikuti upacara dengan hikmat, mengenakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, kemudian menggunakan produk dalam negeri, dan seterusnya. Sikap yang kedua adalah rela berkorban. Yang namanya rela berkorban itu berarti melakukan sesuatu demi kepentingan bersama dengan ikhlas, dengan tulus hati, dengan gembira hati. Contoh, membantu saudara-saudara yang terkena musibah. Contoh yang lain misalnya berbagi makanan dengan teman,
meminjami teman alat tulis ketika lupa membawa, dan lain sebagainya. Sikap yang ketiga yaitu membina persatuan dan kesatuan. Membina persatuan dan kesatuan dimanapun kita berada, mulai dari di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Contoh yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sikap membina persatuan dan kesatuan, misalnya gotong royong membersihkan rumah, gotong royong membersihkan lingkungan di masyarakat, kemudian bisa juga membantu orang tua di rumah, menghormati perbedaan, tidak mengejek, dan lain sebagainya. Itu tadi 3 sikap yang dibutuhkan agar kemerdekaan kita itu tetap terjaga, negara kita tidak terpecah belah, tapi tetap bersatu seperti saat ini. Ingat bahwa kemerdekaan kita itu diperoleh dengan perjuangan dan pengorbanan yang sungguh sangat luar biasa, mulai dari perjuangan orang-orang yang hidup pada masa itu, bahkan sampai mengorbankan nyawanya, sampai mati ketika harus berjuang agar merdeka. Maka ketika kita berada di masa yang sudah nyaman dan enak ini, kita tidak boleh hanya cuek dan acuh saja, tetapi kita harus mengembangkan sikap-sikap yang bisa mempertahankan kemerdekaan ini. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan di depan, bahwa salah satu tujuan bangsa kita, salah satu tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu membuat masyarakat menjadi sejahtera atau mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Apa itu sejahtera? Sejahtera itu artinya dalam kehidupan setiap rakyatnya itu tercukupi kebutuhannya, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Kebutuhan primer jelas kita tahu ada 3, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal itu terpenuhi dengan baik dan layak. Kemudian bisa juga dipenuhi kebutuhan sekundernya seperti pendidikan dan kesehatan. Karena seperti kita tahu, meskipun kesehatan dan pendidikan itu bukan kebutuhan primer, tetapi masuk dalam kebutuhan sekunder, namun kita tahu bahwa kedua kebutuhan itu juga untuk saat ini sangat dibutuhkan. Apalagi kesehatan ya di masa pandemi saat ini, bagaimana caranya agar kita itu tetap sehat. Nah, untuk mewujudkan masyarakat sejahtera ada banyak yang bisa kita lakukan. Ada yang pemerintah yang bisa melakukan, ada pula yang kita bisa ikut andil atau kita bisa ikut serta mewujudkannya. Yang pertama adalah mengembangkan sikap toleransi. Dengan adanya sikap toleransi, menghargai perbedaan, menghormati keberagaman, negara kita menjadi negara yang satu, negara yang bersatu sehingga terhindar dari perpecahan. Kalau terhindar dari perpecahan, percekcokan, maka negara kita menjadi damai, aman, dan nantinya akan mendukung menjadi masyarakat yang sejahtera. Karena rasa aman itu menjadikan kita masyarakat yang bahagia. Dengan bahagia akan mendukung kesehatan tubuh kita. Cara yang kedua yaitu dengan pemerataan pembangunan. Contohnya pembangunan infrastruktur. Contohnya infrastruktur itu jembatan atau jalan raya. Pemerataan pembangunan artinya yang dibangun itu tidak hanya di salah satu pulau saja, misalnya Pulau Jawa, tapi juga di pulau-pulau lain seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan yang lainnya. Nah, pemerataan pembangunan ini perlu dilakukan karena satu, dengan pembangunan yang merata tidak membuat rakyat itu menjadi iri. Yang kedua, dengan pemerataan pembangunan maka ekonomi di setiap pulau itu menjadi lebih lancar. Kalau kegiatan ekonomi menjadi lebih lancar, maka pendapatan masyarakat menjadi semakin meningkat.
Kalau pendapatan meningkat, maka kehidupan menjadi lebih baik dan akhirnya menjadi lebih sejahtera. Cara yang ketiga untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera yaitu memperbanyak lapangan kerja. Memperbanyak lapangan kerja itu salah satu caranya dengan memperbanyak wirausaha di masyarakat. Wirausaha contohnya misalnya toko, terus kemudian usaha membuat kerajinan tertentu atau membuka usaha laundry dan lain sebagainya. Dengan dibukanya lowongan kerja atau dengan semakin banyaknya wirausaha, maka akan semakin banyak peluang untuk bekerja. Jika peluang bekerja itu lebih banyak, maka pengangguran itu menjadi lebih sedikit. Jika orang yang menganggur atau orang yang tidak mempunyai pekerjaan itu semakin sedikit, maka pendapatan atau ekonomi masyarakat itu menjadi lebih baik. Sekali lagi, kalau ekonominya menjadi lebih baik, maka kebutuhan-kebutuhan yang tadi sudah Bu Novi sebutkan akan terpenuhi dengan baik. Cara yang keempat adalah memperbaiki fasilitas umum. Fasilitas umum contohnya adalah sekolah. Seperti tadi yang Bu Novi sampaikan bahwa kebutuhan itu ada primer, ada sekunder. Kebutuhan sekunder contohnya pendidikan. Jika sekolah-sekolah di Indonesia itu fasilitasnya lengkap, fasilitasnya masih dalam kondisi baik, maka akan mendukung kegiatan proses pembelajaran yang baik pula. Akhirnya mutu pendidikan menjadi lebih baik juga. Akhirnya nanti akan menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu. Itu cara yang keempat. Cara yang terakhir yang bisa dilakukan yaitu menghimbau untuk patuh membayar pajak. Seperti kita tahu bahwa pajak itu merupakan sumber pendapatan negara, di mana dengan adanya sumber pendapatan itu pemerintah menjadi lebih leluasa untuk ini. Salah satunya untuk memeratakan pembangunan. Jadi kalau kita itu sudah wajib pajak, kita sudah diwajibkan untuk membayar pajak, maka bayarlah tepat waktu agar pembangunan juga dapat dilakukan dengan baik dan lancar. Demikian tadi penjelasan Bu Novi berkaitan dengan materi IPS hari ini. Tugas kalian hari ini adalah mengerjakan soal yang berikut. Tolong tulis terlebih dahulu soal ini, ketiga soal ini sebelum menjawab. Setelah kalian tulis semua soalnya, baru kalian kerjakan di buku, kemudian hasilnya difoto dan dikirimkan kepada Bu Novi. Bu Novi tunggu ya anak-anak. Selamat belajar dan selamat mengerjakan anak-anak. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.